Hadirin yang terhormat dan pemirsa TA TV, kita masuk ke segmen pertama debat ini. Pada segmen ini, KPU Kabupaten Sragen telah menyiapkan 6 pertanyaan yang disusun oleh tim panelis, dan masing-masing calon wakil bupati saat jeda tadi telah mengambil satu undian pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator. Kepada masing-masing calon wakil bupati diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan selama 90 detik. Dimulai dari calon wakil bupati nomor urut, kemudian setelah selesai dilanjutkan ke nomor calon wakil bupati nomor urut 2, 3, dan terakhir nomor 4. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya, mohon disimak oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Dalam rangka mendukung pendapatan daerah, diperlukan kinerja dan disiplin pungutnya. Kebijakan apa yang akan saya lakukan dalam rangka optimalisasi kinerja dan disiplin para pemungut pajak dan retribusi tersebut? Silakan, waktu Anda 90 detik, maaf, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Khususnya kepada birokrat yang ada di Kabupaten Sragen ini, bahwa pajak adalah merupakan pendapatan yang penting sekali bagi pembangunan masyarakat Sragen. PAD kita banyak yang berasal dari pajak. Kemudian retribusi juga ada dari pajak. Oleh sebab itulah kepada pelaksana untuk pemungutan pajak kita perlu adanya sosialisasi. Yang pertama seperti itu. Jadi harus disosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, pelaksana atau pemungut pajak harus diberi arahan yang baik agar di dalam penarikan pajak nanti benar-benar bisa disiplin. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada pemungut pajak mempunyai skill yang baik juga. Kalau di Sragen yang selama ini untuk PBB itu diberikan kepada desa, dan itu juga harus diawasi oleh pemerintah daerah, dan juga kepada khususnya objek pajak kita juga harus memberi reward bahwa yang dalam menarik pajak apabila tepat waktu kita juga harus memberikan keringanan, dan juga kepada petugas kita akan memberikan insentif bagi petugas penarik pajak agar disiplin di dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Habis. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. RPJP Daerah Kabupaten Sragen menyebutkan salah satu arah pembangunan jangka panjang adalah penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, terutama dengan meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang bertujuan untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimanakah langkah dan kebijakan yang akan saudara lakukan apabila terpilih sebagai wakil bupati Kabupaten Sragen untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas produk hukum daerah yang tidak memberatkan masyarakat tersebut? Waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ada 2 instrumen. Instrumen yang pertama yang menyangkut masalah hukum dan tata tertib adalah yang tangible. Tangible itu bisa dilihat, di sana ada produk outputnya berupa perda. Perda tadi pada saat dibikin harus dihindarkan dari kepentingan sesuatu dulu. Kemudian setelah perda itu jadi, harus disosialisasikan. Nah, produk-produk perda dan sosialisasi ini adalah produk yang tangible atau yang tampak. Yang kedua adalah produk yang intangible atau tidak tampak, di mana di sini kita harus banyak melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan tokoh sosial, sehingga dia bisa memberikan arahan sosialisasi dan seterusnya. Kalau 2 produk, instrumen tangible dan intangible tadi bisa ketemu, dan nanti didorong dengan waktu katakanlah setengah tahun, setahun, atau bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun, niscaya implementasi hukum dan ketertiban di masyarakat
bisa terjadi, dan itu sudah menyangkut aspek-aspek core value atau nilai inti. Yang terjadi selama ini adalah bahwa produk hukum dan implementasinya hanya di akar rumput permukaan saja, sehingga nanti pada saat ganti penguasa, ganti produk lama seolah-olah ditinggalkan. Ini yang membuat produk hukum tidak sustainable atau going concern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepat waktu. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah pelanggaran aturan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh galian C yang terdapat di beberapa wilayah Kabupaten Sragen. Pertanyaannya, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam urusan pemerintahan yang terkait dengan galian C, bagaimanakah tanggapan saudara terhadap masalah galian C tersebut apabila terpilih sebagai wakil bupati Kabupaten Sragen? Waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pembangunan harus berwawasan lingkungan. Ke depan, pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam harus mampu mengintegrasikan antara aktivitas manusia dan kemampuan alam itu sendiri. Ada 3 komponen yang harus kita lakukan, harus kita pahami dalam hal ini dalam mengelola galian C. Yang pertama adalah kelestarian lingkungan itu sendiri, yang kedua peningkatan PAD, dan yang ketiga kesejahteraan masyarakat sekitar. 3 komponen itu harus ada. Maka kami mengharapkan ke depan galian C ini harus diurus, dikelola oleh BUMDes dengan harapan yang pertama agar masyarakat sekitarnya ikut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang kedua peningkatan PAD untuk Kabupaten Sragen, dan yang ketiga kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat dengan adanya galian C tersebut. Terima kasih. Waktu Anda masih punya waktu 20 detik. Punya waktu 20 detik, mau dipakai? Ada waktu 15 detik, masih mau dipakai atau melanjutkan? Cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 4. Potensi daerah membutuhkan pengelolaan dengan ide-ide kreatif supaya berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya adalah membutuhkan peranan kaum muda. Bagaimana strategi dan upaya yang akan Anda lakukan dalam rangka menarik minat pemuda untuk memanfaatkan potensi daerah supaya berdaya guna? Silakan, waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil bupati, calon wakil bupati, ini hanya saya pemuda, saya juga seorang pemuda. Untuk meningkatkan kualitas pemuda, pertama, kita tidak boleh memandang mereka dengan cara negatif. Menurut saya hal itu kurang bermanfaat. Kita harus mengedepankan budaya husnudon kepada mereka dengan cara mengapresiasi potensi-potensi yang dimiliki. Sebagaimana yang saya sudah lakukan, saya bergabung dengan teman-teman komunitas saya, off-road motor tua, Vespa, dan bela diri, juga berkomunikasi dengan seniman-seniman dan lain-lain. Tujuan saya agar potensi-potensi dimiliki oleh teman-teman itu terwadai dengan baik dan benar. Terima kasih. Anda masih punya waktu 25 detik. Cukup? Cukup. Baik, karena cukup berarti saya akhiri. Baik, hadirin yang terhormat, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan ikuti jeda komersial berikut ini.